dari suaranya. Pasti banget. Sere sendiri gimana? Aku semangat dong. Kita tuh setiap hari harus semangat dong. Apalagi hari itu spesial kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yes, benar. Aku mau tanya dulu nih, kabar Kak Cindy satu hari ini, 1 minggu ini gimana? Oh, kabar aku luar biasa. Pertolongan Tuhan tuh setiap hari aku rasakan. Untuk Sere sendiri gimana? Yes, kita sama dong. Wah, Sama, karena Tuhan Yesus itu luar biasa buat hidup luar kita. biasa pasti. Nah, Kak, aku hari ini tuh semangat banget mau dengerin sharing dari Cireni. Kira-kira Kakak udah tahu belum ya tema kita hari ini tuh apa? Oh, kalau aku udah tahu sih. Oh, Tapi iya. kita coba tanya teman-teman yang ada di sini. Ada yang tahu teman-teman tema hari ini? Ada yang udah lihat di media sosial nggak? Tema kita hari ini tuh apa? Mungkin Kayaknya- udah pada tahu Kak, tapi mungkin tidak mau memberitahu. Iya, rada malu-malu kucing mungkin Iya, ya. sedikit. Udah, Oke. kalau gimana kalau kita sebutin temanya bareng-bareng? Oke, boleh. Oke, teman-teman di sini yang udah tahu sebut bareng dengan kami untuk tema hari ini ya. Oke, kita sebut temanya 2, 3, ya. Eksis dengan nilai. Oke, ngomong-ngomong, eksis itu apa ya, Kak? Eksis tuh seperti Sere dong. Hah? Kok aku? Kok jadi Sere aku? tuh singer yang eksis banget di gereja ini. Enggak, nanti Kakak MC terfamous di gereja ini. Loh, aku kayaknya itu kurang tepat sih. Ayo kita gimana Oh, iya? kalau kita bahas yang eksis beneran? Emangnya kita eksis ece-ece ya? Mungkin karena ada yang lebih eksis daripada kita menurut Oke. aku ya. Apa itu, Kak? Mungkin ada Kak Keti, ada Wow. Bang Ocha, ada Nia, banyak sih di sini yang eksis. Iya, benar-benar. Sama Oke. teman-teman imam musik juga kali ya. Oh, itu nomor 1 Oh, sih. iya. Oke, untuk eksis yang pertama, Mhm. Cindy mau info ke teman-teman, pasti teman-teman pun udah tahu nih. Yang pertama tuh adalah Apa itu? eksis pasti untuk bulan ini gimana kita akan merayakan kemerdekaan kita. Wow. Yang keberapa? 78. Yes, benar. Pasti di bulan ini bakal banyak tuh di sosial media orang yang merayakannya dengan mengacarakan ada lomba-lomba. Bahkan story-story tuh pasti penuh. Teman-temanku pasti bakal bikin Yes. story-story untuk kemerdekaan. Bener-bener. Aku nih Kak, asalnya tuh dari kampung, dari sini Kalang. Ada yang sama nggak ya di sini? Jadi biasanya kalau di sekolah tuh lagi 17 Agustus tuh banyak banget tari-tarian dari semua daerah. Terus ada perlombaan makan kerupuk, lomba karung, kelereng, banyak sekali. Wow, Nah, keren sih itu pasti. Iya sih Kak, bener. Ngomong-ngomongin tentang Indonesia nih Kak, ada nih artis dalam negeri yang pastinya teman-teman semua nih pasti kenal. Suaminya ganteng kali Kak, aku suka. Tapi kayak mana ya, artis. Aduh, jadi aku munduran Siapa ya? salah Siapa? lah ya? Ayo, Nih, teman-teman kita kasih cluenya. Mereka tuh punya produk yang pastinya teman-teman ada yang punya di rumah. Tapi jangan Oh, sebut itu. mereknya ya. Iya, nggak boleh. Nanti dikira endorse ya gereja Bener. kita. Oke, siapa lagi kalau bukan Felicia dan Hito? Dari Wow. mereka kita bisa belajar bahwasanya mereka menjalin hubungan pacaran, mereka menjaga kekudusan, bisa jadi bahan buat kita ya, jadi contoh buat kita anak-anak muda di sini sampai mereka diberkati dalam pernikahan yang kudus dan juga punya 2 orang anak yang lucu. Wow. Wow, itu eksisnya luar biasa Iya banget. sih, benar. Ada lagi nih untuk artis. Kalau artis, aku mau kasih untuk artis rohani penyanyi Melita Sidabutar. Yeah. Siapa sih yang nggak tahu lagunya, mulai dari Penolong yang Setia, Selalu Ada Untukku, Sampaikan Pada Yesus, itu semua eksis banget untuk kita apalagi anak-anak muda. Saya Yes, tahu kan benar. lagunya? Tahu. Tahu. Pastinya sangat memberkati kali ya, Kak. Pasti sangat memberkati. Ya benar. Nah yang paling penting untuk kita tahu bersama teman-teman adalah bahwasanya Bapak Gembala kita mendapatkan satu penghargaan menjadi anggota Oikumene yang paling berpengaruh tahun 2023. Beri Boleh tepuk tepuk tangan buat untuk Tuhan pembina Yesus. kita. Yes. Haleluya. Luar Nah, biasa banget ini ya. Ini karunia daripada Tuhan Iya. untuk Pak Bambang sebagai gembala kita. Iya, kalau Pak Bambang bisa, kenapa kita nggak bisa menjangkau jiwa lebih banyak ya Kak ya? Pasti bisa dong. Tuhan ya? bisa pakai siapapun. Iya, Yes. benar. Oke, udah gak sabar gak sih dengar Cireni nanti? Iya dong, udah nggak sabar sih. Kak. Tapi sebelum kita lanjut ke ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman. Yes, apa tuh? Yang Aku dulu? pertama, boleh. Aku dulu. Oke. Untuk teman-teman yang hadir di sini ataupun yang mengikuti ibadah kita secara online, bisa teman-teman silentkan semua handphonenya supaya kita sama-sama fokus untuk menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Iya, dan pengumuman yang kedua, untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan dalam bentuk cash, silakan masukkan persembahannya ke dalam amplop yang telah diberikan. Nah, untuk teman-teman yang
rindu memberikan secara cashless, boleh men-scan QR yang ada di atas kotak persembahan. Udah, Oke deh Kak, sorry. kita kayaknya Iya gak usah nih. berlama-lama lagi ya. Iya, Kayaknya bener. orang ini udah bosan Kak lihat kita. Iya ya, berarti kita kurang eksis. Oh iya, kurang eksis kita. Ya udahlah. Oke teman-teman, selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman semua, shalom. Dengan hati yang rindu dan bersuka, saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita. Terima kasih Bapa yang baik, yang teramat baik dalam kehidupan kami, yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat cinta-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan Kau sertai hidup kami. Sepanjang bulan Kau sertai hidup kami Tuhan. Bahkan sepanjang tahun Kau sertai hidup kami Tuhan Yesus yang baik. Tuhan memasuki bulan 8 ini Tuhan kami sangat bersyukur. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang megah, yang melingkupi seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami datang dengan segala pergumulan kami. Kami datang dengan segala masalah kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Nya Tuhan. Bapa, kami percaya saat kami datang Tuhan, kami mengalami kemenangan-kemenangan yang baru. Kami mengalami terobosan yang baru. Kami mengalami pemulihan yang baru di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami serahkan harapan dan doa kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa kami tercinta, damailah bangsa kami ya Tuhan. Sukacita-Mu mengalir atas bangsa kami. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan mengalir dalam bangsa kami. Kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan. Kau memberkati Bapak Joko Widodo beserta dengan Bapak Maruf Amin Tuhan wakilnya. Tuhan, urapan yang baru Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Pewahyuan yang baru Kau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang baru Kau berikan kepada hamba-Mu. Bahkan kekuatan yang baru, pewahyuan yang baru Kau berikan atas hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan menjadi milik bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap aparat negara bangsa kami Tuhan. Biarlah malaikat-malaikat surgawi-Mu berjaga-jaga atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhlah perpecahan daripada bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera melingkupi setiap bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami. Shalom Medan, diberkatilah Medan ya Tuhan. Biarlah damai-Mu mengalir atas bangsa kami Tuhan. Perekonomian kami Tuhan Engkau bawa lebih tinggi lagi Tuhan. Tiada satupun yang mengalami kesakitan, tiada satupun yang mengalami keterpurukan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Medan penuh dengan kelimpahan kasih yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kota Medan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Jayalah Kota Medan, jayalah Kota Medan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap begal Tuhan. Jauhlah daripada kami setiap begal, kejahatan itu kami tolak, kami hancurkan
mengalir dalam kehidupan kami, maka kesejahteraan itu mengalir atas keluarga kami, maka kesejahteraan itu mengalir atas pekerjaan kami, mengalir atas pendidikan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Tuhan Yeremia 28 ayat 7 tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami untuk setiap anak-anak muda yang datang ke tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan, hadirat-Mu mengalir atas kami Tuhan. Mungkin kami mengalami kesusahan Tuhan, mungkin kami mengalami kesusahan ya Bapa. Mungkin kami melakukan kesalahan, kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami datang memohon ampun padamu Tuhan. Sucikan kami ya Bapa, sucikan pikiran kami Tuhan. Biarlah hati kami, telinga kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat kami datang ke tempat ini Tuhan, ada kemenangan yang kami bawa pulang Tuhan. Ada pemulihan yang baru yang kami bawa pulang Tuhan. Ada pengharapan baru ya Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang terikat akan dosa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang terikat akan seks, pornografi, narkoba, atau apapun itu Tuhan. Pada malam hari ini bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai kami lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Jadikan kami anak panah yang meluncur pesat pada tujuan yang Tuhan mau, pada kemauan Tuhan yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonato Doharjo beserta dengan stafnya. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak R. Bambang Yonam. Tuhan Kau memberkati juga gembala sidang kami Tuhan, Bapak Daniel Edi Prajetno. Kami juga memberkati Tuhan Yesus Cireni dan Cirita. Kami memberkati juga Kosowan ya Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan boleh membawa kami lebih naik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Kami boleh lagi menyayangi Engkau lebih lagi Tuhan. Bahkan yang terutama Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan dengan tepat dan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Cireni Tuhan yang Kau pilih, yang Engkau panggil Tuhan untuk menyampaikan firman pada malam hari di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi ya Bapa. Urapan yang berasal daripada-Mu mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan, maupun yang sedang menonton live streaming, boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Bahkan kehidupan kami boleh mengalami perubahan demi perubahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bagi kota Kudus-Mu, kami mengangkat tangan kami dan kami berkata Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di dalam tembok-Mu dan sentosa di dalam puring-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami Tuhan saat kami tidak mengerti jalan hidup ini Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus saat kami tidak tahu kami berjalan kemana. Pimpin kami ya Tuhan. Kami tidak akan berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Kami tidak akan berlari tanpa pimpinan Roh Kudus. Karena Engkau Allah Israel yang benar yang kami sembah. Karena Engkau Allah yang besar yang kami sembah. Suatu keputusan yang benar untuk kami datang ke tempat ini Tuhan. Dan kami rindu untuk memuji-muji nama-Mu. Mari teman-teman yang rindu memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Shalom. Sebelumnya, shalom anak-anak muda. Boleh dong saling lirik dengan yang lain, katakan selamat beribadah. Firman Tuhan berkata bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih setiap kita dan menetapkan setiap kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Katakan amin. Katakan saya dipilih Tuhan untuk menghasilkan buah. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala anak-anak muda. Terima kasih
deklarasikan dari tempat ini Tuhan. Sekarang saatnya, sekarang saatnya bangkit, nyatakan nama yang besar. Siapa? Yesuslah Tuhan. Katakan sekarang saatnya, sekarang saatnya bangkit, nyatakan Yesus siap bangkit buat Tuhan kau menang.
Sekali lagi anak-anak muda, sekali lagi katakan jadikan aku Tuhan, jadikan aku, jadikan aku. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya suci. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya itulah yang Tuhan mau kami lakukan. Itulah yang Tuhan mau kami lakukan. Hari ini kami bilang kami siap. Jadikan aku Tuhan. Yang kudus, tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dari tempat ini Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dari tempat ini. Ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya sekali lagi katakan bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorak yang mengagumkan bagi Tuhan Yesus. Pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Sore hari ini kami datang Tuhan. Kami buka kedua tangan kami dan kami mau bilang terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadikan kami bait suci-Mu. Engkau menjadikan setiap kami mesbah doa ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dari tempat ini. Bersyukur akan kebaikan Tuhan. Bersyukur akan penyertaan Tuhan. Bersyukur atas pertolongan daripada Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Sore hari ini Tuhan dapati penyembahan yang terbaik dari tempat ini. Terima kasih. Jadikan kami bait suci-Mu Tuhan, mesbah doa-Mu Tuhan. Kami mau, kami siap.
bersyukur, bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Mari teman-teman, apa yang menjadi doamu hari ini, sampaikan kepada Yesus. Sampaikan kepada Yesus. Oh ya Rabba 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 ya. Engkau besar Tuhan, Engkau melebihi segalanya Tuhan. Oh ya Rabba 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 ya. Yesus Tuhan, katakan Kau Rajaku yang bertahta. Engkau berkuasa Tuhan. Yesus dimuliakan dari tempat ini. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku
Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk penghujung minggu ini. Engkau menyertai kami, memelihara hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk hidup. Kami boleh mengerti keberadaan kami boleh mengerti panggilan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami bersemangat dan kami antusias Tuhan dengan rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Tiada yang seperti Kau. Ya Yesus Tuhan. Ora dalam makarya. Mari kita ambil waktu 1-2 menit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Katakan saja terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Haleluya. Shikarian ala bakarian ala bakarian ala bakarian ala bakaro. Terima kasih. Shikarian ala bakaro bakarian ala bakaro bakarian ala bakaro bakarian ala bakaro. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari Sabtu sore ini. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami anak-anak muda-Mu yang memilih untuk datang ke rumah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami akan menerima sesuatu yang baik daripada-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Kau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah perkumpulan kami pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, yang akan membentuk kami ya Tuhan. Sehingga setiap dari kami Tuhan, kami menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Setiap dari kami ya Tuhan, kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap dari kami. Dan kami percaya Engkau sendiri akan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah berdoa, kita yang sudah mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus, haleluya. Oke, silakan duduk teman-teman. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, saya minta maaf ya, hari ini suaranya agak-agak seksi. Karena tiba-tiba kemarin itu diserang oleh batuk dan flu. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Amin, amin. Oke, nah tema kita pada sore hari ini adalah eksis dengan nilai. Katakan bersama dengan saya, eksis dengan nilai. Iya, siapa di sini yang pengen eksis? Semua pengen eksis ya kan? Maka kita punya media sosial. Teman-teman kita lihat sekarang ya, orang-orang itu bisa punya platform sendiri. Dia bisa ngomong apa aja, di mana aja, tidak peduli kadang-kadang pendapat dia benar, gak benar, salah, keliru. Tapi setiap orang itu punya sesuatu yang berkuasa, yang powerful di tangannya.
Nah, tetapi hari ini kita mau diingatkan untuk tidak hanya sekedar eksis saja. Karena kalau cuma mau eksis, kita bisa pakai segala cara dunia, melakukan banyak sensasi-sensasi. Ya kan? Tapi hari ini, di bulan kemerdekaan ini, kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita itu eksis dengan nilai, dengan value. Katakan bersama dengan saya, nilai. 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 Nah, teman-teman, kalau kita sebenarnya dulu, zaman dulu sebelum ada air kemasan tahu ya, air yang dibotolkan gitu, ada air yang ditaruh di dalam gelas gitu kan. Pada saat ada orang yang menyeletukkan ide untuk menjual air di dalam kemasan, idenya diketawain sama semua orang. Kenapa? Karena air gratis bro. Zaman itu kita bisa ngambil air tuh di mana aja, di pancoran, di sungai. Jadi orang-orang mentertawakan idenya. Tetapi kita lihat hari ini salah satu bisnis yang paling menjanjikan itu adalah bisnis air kemasan. Ada yang rasanya ada manis-manisnya, ada yang disuling dari pegunungan, beragam macam cara untuk mempromosikannya. Nah, kenapa air yang harusnya itu harganya atau price-nya itu rendah, tiba-tiba bisa dijual di Indomaret harga 4.000, 5.000. Bahkan kalau kita pesen kadang-kadang di restoran mewah, harga air kemasan ukuran kecil itu harganya bisa 15.000. Padahal modalnya gak sampai segitunya, bener gak? Nah teman-teman, nilai kita, nilai dalam kehidupan kita. Jadi gini, semua orang itu bahannya sama, bener ya? Kita sama-sama manusia, Tuhan kasih kita mata dua, telinga dua. Kebanyakan dari kita itu tidak ada bedanya, kita ada rambut, kita punya segala sesuatu untuk kita lakukan di dunia ini. Tetapi kenapa ada orang-orang dengan dihargai lebih dibandingkan dengan yang lainnya? Ngerti nggak maksud kakak sampai sini? Ya, ada orang-orang yang dihargai lebih dari hanya sekedar dihargai pekerjaannya. Ada orang dibayar satu hari bekerja itu 30.000 per hari. Ada orang dibayar satu hari bekerja itu sekitar 100.000. Ada orang dibayar satu hari dia bekerja itu sekitar 300.000. Kali-kali aja ya, kalau kita digaji atau kita dihargai pekerjaan kita satu hari itu 300.000, berarti sebulan dapat berapa kira-kira? Hah? 10 juta gitulah ya, lebih kurang ya, lebih kurang. Nah, tetapi kan kalau di Indonesia ini harga atau nilai itu kesenjangannya sangat tinggi sekali. Kenapa ada di antara kita yang satu hari dihargai 30.000 atau 10.000. Nah kita mau belajar bagaimana kita mau eksis dengan nilai. Tahun ini kita akan masuk ke dalam usia Indonesia yang ke-78. Cukup tua ya sebenarnya. Nah memasuki tahun yang baru, Bapak Presiden kita tuh memberikan sebuah tema untuk bangsa ini, yaitu terus melaju untuk Indonesia baru, untuk Indonesia maju. Artinya kalau kita mau maju, masih banyak yang harus kita kerjakan. Nah ini ada kaitannya dengan tema yang akan kita doakan sepanjang bulan ini dari Yeremia 29 ayat 7. Intinya adalah kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Amin. Jadi oleh karena itu Presiden kita itu memberikan sebuah tema yang menurut saya sangat menarik dan sangat nyambung dengan apa yang sedang kita kerjakan di gereja hari-hari ini. Terus melaju untuk Indonesia maju. Karena tema kita di bulan ini adalah bangkit dan bersinar, berdoalah untuk kesejahteraan atau shalom bagi kota dan bangsa. Kita langsung lihat aja dari Yeremia 29 ayat 7, kita akan baca bersama-sama. Ya dengan suara yang keras, 2, 3, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Teman-teman kalau kita belajar dari kitab Yeremia, sebenarnya Yeremia itu sedang berbicara kepada bangsa Israel waktu mereka tuh dibuang ke Babel. Jadi ini kondisi pada saat orang Israel itu sedang di dalam pembuangan ke bangsa Babel yang adalah musuh mereka. Tetapi lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui hambanya.
Tuhan tidak bilang kau malas-malas saja di kota yang di tempat di mana kamu aku buang, karena negara ini bukan negara yang aku mau berikan kepadamu. Tuhan nggak bilang seperti itu. Tuhan nggak bilang kamu nggak usah melakukan apa-apa, kamu kutukilah negara itu, nggak seperti itu. Tapi kita diajarkan sebuah nilai. Nah kembali ya, sebuah nilai apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari sebuah bangsa. Yeremia 29 ayat 7 sekali lagi saya mau bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Teman-teman, kalau kita mengusahakan sesuatu dan berdoa untuk bangsa Indonesia. Indonesia yang sejahtera itu adalah kesejahteraan kita. Setuju? Setuju? Oleh karena itu kita harus mengerti apa sih yang potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda. Dalam hal ini kita sebagai komunitas pemuda yang ada di kota Medan. Kita mungkin jumlahnya gak banyak ya teman-teman. Kita gak sampai 300 mungkin hari ini. It's okay. Karena jumlah itu bukan masalah. Menurut Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Beliau punya sebuah slogan seperti ini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Perlu berapa anak muda untuk mengguncangkan dunia? 10 aja menurut Soekarno. Dan Tuhan Yesus itu gak punya murid banyak. Yang benar-benar dekat sama dia itu cuma 12 orang. Dan 12 orang ini benar-benar mengguncangkan dunia. Amin. Jadi kita sedang memegang sebuah peranan yang cukup penting bagi bangsa ini. Baru kira-kira minggu yang lalu, presiden kita yang saat ini Bapak Joko Widodo itu memberikan sebuah statement di sebuah kegiatan beasiswa untuk anak-anak mahasiswa gitu ya. Nah, beliau katakan seperti lompatan RI jadi negara maju ditentukan oleh generasi muda. Jadi diperkirakan teman-teman kalau kita baca apa yang sedang terjadi di dunia perekonomian dan perpolitikan yang ada di dunia saat ini. Indonesia itu memiliki potensi untuk maju menjadi salah satu negara maju di dunia. Teman-teman selama ini kita selalu dikenal sebagai negara dunia ketiga. Negara sedang berkembang. Negara yang katanya miskin. Negara yang katanya nggak punya banyak hal. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman itu semua adalah sebuah kebohongan sih. Kalau kita benar-benar menyadari apa yang kita punya di Indonesia, kita akan terkaget-kaget. Teman-teman, kita merdeka tahun 1945. Dan saat itu Indonesia, teman-teman tahu sebuah fun fact nggak? Kalau Indonesia itu adalah salah satu negara, katanya sih menurut Mahfud MD, Indonesia itu adalah satu-satunya negara yang di dunia yang merdeka karena perjuangan rakyatnya. Jadi 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Jadi Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta, mereka didesak oleh sebagian kecil anak muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau nggak ada anak-anak muda itu, mungkin kita belum memproklamasikan kemerdekaan kita di tahun 1945 itu, di bulan Agustus. Kenapa? Karena saya suka sejarah, saya baca sejarah, ternyata beberapa hari sebelumnya, Insinyur Soekarno itu sedang dalam perjalanan ke Saigon, di Vietnam kan. Dan di situ mereka bertemu dengan pembesar-pembesar Jepang, dan waktu itu pembesar Jepang sudah mengagendakan sebuah pertemuan, Soekarno diundang datang ke Jepang untuk Jepang menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah dia pulang membawa kabar itu, anak-anak muda gak bisa terima. Sejak kapan penjajah itu akan memberikan kepada kita kemerdekaan? Kemerdekaan itu kita raih dengan usaha kita sendiri. Perjuangan para pahlawan kita dengan bambu runcing dan dengan segala sesuatu yang sederhana dari Sabang sampai Merauke. Itu bukan akibat dari pemberian dari penjajah. Tapi kita harus berdiri sebagai sebuah bangsa dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Jadi Soekarno dan Hatta itu malam harinya tanggal 16 Agustus mereka disandera oleh sebagian anak muda. Mereka memaksa 2 orang bapak bangsa itu untuk menuliskan
proklamasi dari bangsa Indonesia. Dan tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, di sebuah halaman rumah, ada yang sudah mempersiapkan bendera, ada yang sudah mempersiapkan lagu Indonesia Raya. Dan itu pertama kalinya proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan melalui radio RRI. Bayangkan teman-teman, orang-orang Indonesia dari seluruh penjuru negara kita itu sedang duduk di depan RRI untuk mendengarkan sebuah pernyataan kemerdekaan akibat perjuangan kita sendiri. Saya bisa bayangkan pada saat itu ada perasaan haru biru, senang, tapi air mata juga mengalir. Kenapa akhirnya 350 tahun kita dijajah oleh banyak negara. Akhirnya saat ini Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Teman-teman, kita bisa bayangkan betapa kekuatan pemuda itu sangat menentukan masa depan sebuah bangsa. Amin. Jadi kalau kita berpikir, aku awak ini apalah, ya kan, orang Medan ini kan suka merendahkan diri di atas gunung. Awak ini apalah yang aku bisa, aku gak bisa apa-apanya. Itu salah. Karena apa kata firman Tuhan mengenai anak-anak muda? Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda adalah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Yang kita punyai anak-anak muda saat ini adalah kekuatan kita. Pertanyaannya, kekuatan kita itu mau dipakai untuk apa? Soekarno tadi bilang ya, berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncangkan dunia. Pertanyaannya, pemuda seperti apa? Ya kan? Kalau kita lihat apa yang sedang terjadi di kota kita hari-hari ini. Kita diserbu oleh banyak begal. Saya nggak tahu anak-anak itu dari mana. Tapi kenapa mereka punya keberanian seperti itu untuk menyerang orang dengan senjata tajam? Seakan-akan tidak ada lagi rasa takut, rasa hormat di dalam diri anak-anak muda itu. Banyak yang berusaha untuk menghancurkan bangsa kita dari dalam. Teman-teman, kita ingat ya sejarah juga. Bahkan Belanda itu mengatakan satu-satunya cara untuk mengalahkan orang Indonesia adalah politik adu domba. Indonesia tidak bisa dihancurkan dari luar. Karena menghadapi orang luar kita tuh pasti solid ya. Tapi Indonesia itu selalu punya masalah kalau kita menghadapi musuh yang ada di dalam kita. Benar? Nah, pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Kita akan berdiam diri saja melihat semua ini terjadi atau kita mau melakukan sesuatu. Amsal 20 ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak muda, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita mau eksis di dunia ini? Mazmur 127 ayat 4 sampai 5, ini ayat yang sudah sering kita dengar ya sejak sekolah minggu JC sampai youth. Firman Tuhan katakan seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Teman-teman, Tuhan menganalogikan kita anak-anak muda itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Dan anak-anak panah itu tidak bisa terjadi begitu saja. Teman-teman, kita gak bisa petik anak panah dari pohon. Kita gak bisa petik dia itu dari ladang. Anak panah itu harus dibentuk. Artinya kita harus mempersiapkan diri untuk Tuhan pakai. Amin. Amin. Halo. Teman-teman, kalau lihat saya, orang lihat dari jauh saja orang sudah tahu kalau ini saya ini dari suku Tionghoa. Benar ya? Ya, matanya, kulitnya, semuanya. Dan waktu saya kecil itu saya merasa ada perbedaan perlakuan waktu itu. Dari kecil itu kalau mau ngapa-ngapain, mau daftar apa-apa itu harus minta surat keterangan orang tua, surat ganti orang tua, surat pindah warga negara dari orang tua. Saya tidak mengerti kenapa, karena orang tua lahir di Indonesia, saya lahir di Indonesia. Akhirnya tahun 98 ya, 1998, mungkin teman-teman ada juga masih kecil di saat itu, saya juga masih muda sekali waktu itu. Dan saya melihat bagaimana Indonesia mengalami sebuah kekacauan besar. Presiden kita diturunkan secara paksa
oleh anak-anak muda juga. Setelah itu terjadi reformasi. Saya melihat itu sebagai warga negara yang menganggap diri warga negara kelas 2 itu hanya bisa menangis, tapi tidak mengerti kenapa saya menangis. Saya cuma tidak mengerti kenapa negara ini seperti ini. Akhirnya setelah saya keluar di luar negeri, saya pulang, saya bergabung dengan gereja ini. Ada satu hal yang indah yang saya pelajari dari gereja ini waktu itu ada di Medan Plaza. Gereja ini selalu mendoakan bangsa Indonesia. Saya dari dulu orang yang tidak pernah mendoakan bangsa Indonesia. Sekarang saya adalah orang yang berdoa untuk kesejahteraan dari bangsa Indonesia. Kenapa? Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan kita? Di situ kita harus menjadi berkat. Karena itu panggilan kita. Shine brighter. Benar? Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Amin. Tetapi kita menjadi berkat itu tidak bisa hanya secara otomatis saja kita menjadi berkat. Kita harus mengusahakan sesuatu. Selaras dengan Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, kata firman Tuhan. Usahakanlah, kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu punya makna berdaya upaya, bekerja giat untuk mencapai sesuatu, berikhtiar, punya niat, sengaja melakukan sesuatu untuk mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu saya sangat bersyukur ya. Saya percaya akibat dari doa-doa kita untuk Tuhan, untuk bangsa Indonesia. Maka kita lihat bagaimana pergeseran itu terjadi di hari-hari ini. Lebih kurang 10 tahun yang lalu, pemerintah kita itu memberikan sebuah slogan revolusi mental. Kenapa? Karena kalaupun kita pintar, kalaupun kita punya potensi, tapi kalau kita tidak punya mental yang sudah direvolusi, maka kita hanya akan menjadi bangsa yang tidak bisa besar. Kita punya kekayaan yang jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Contoh aja Singapura. Dari size saja dia kecil banget. Kita gede banget. Iya kan? Tetapi kenapa Singapura itu dikenal sebagai negara yang maju dan kita tidak? Why? Secara luasan lautan kita lebih besar daripada Jepang. Tapi kenapa perikanan Jepang itu jauh lebih dikenal daripada Indonesia? Ini saatnya teman-teman, kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan untuk mengelola apa yang bangsa ini punya. Amin. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh revolusi mental ini ya. Saya cuma mau kutip sedikit aja. Yang pertama adalah integritas. Jujur, dipercaya, berkarakter. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan birokrasi yang sudah di-cut. Kita udah banyak menggunakan digital sehingga tidak terlalu banyak suap atau kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi pada saat pengurusan surat-surat. Meskipun saya tahu itu belum semuanya. Tapi kita bisa merasakan itu. Kerja keras, etos kerja, daya saing, optimis, inovatif, dan produktif. Dan yang ketiga, ini adalah sebuah nilai yang bangsa kita punya, gotong royong. Katakan bersama dengan saya, gotong royong. Gotong royong itu tidak ada di bangsa-bangsa lain. Mereka tidak punya arti kata dari gotong royong. Hanya Indonesia yang punya. Gotong royong itu artinya apa? Kalau kita lagi bangun rumah nih, orang sekelilingnya itu akan bersama-sama menanggung beban, menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang ada. Itu gotong royong. Dan ini adalah nilai yang Tuhan mau kita juga miliki di hari-hari ini. Amin teman-teman. Mari kita miliki sebuah semangat untuk eksis dengan nilai. Teman-teman kita hidup masih cukup panjang. Saat ini kita usia 22, 23, mungkin ada yang 27, 30. It doesn't matter. Kita masih punya 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Dan Presiden bilang kita butuh 13 tahun ke depan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Apa peran kita? Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita cukup menjadi apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita tampil bercahaya. Gimana caranya kita bercahaya? 1 Timotius 4 ayat 12. Nah ini nilai-nilai yang saya ingin bagikan kepada teman-teman pada malam hari ini.
Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, salah satu anak didiknya. Rasul Paulus katakan seperti ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, kita perlu perhatikan hal ini. Ini serius banget ya. Kalau orang pinter, kita nggak kalah punya orang pinter. Saat ini banyak sekali orang-orang yang anak-anak muda disekolahkan ke luar negeri. Tetapi kan pertanyaannya setelah disekolahkan ke luar negeri, balik enggak untuk membangun bangsa? Ya kan? Kita pikir kita masih kecil atau kita nggak punya banyak hal untuk kita berikan kepada bangsa. Tetapi ini bisa kita berikan, ini bisa kita berikan. Nilai-nilai apa yang bisa kita miliki? Yang pertama kita bisa menjadi teladan. Cara kerja kita, cara kita sekolah, cara kita memperlakukan orang tua kita, cara kita mencari rezeki. Kalau sekarang kan banyak istilah apa sih? Pansos ya teman-teman ya. Pansos tahu gak sih? Panjat sosial ya, kalau gak salah. Ya kan? Cari-cari endorse ya kan, bikin hal-hal yang sensasi supaya viewersnya bisa naik. Atau sekarang ada orang-orang yang menggunakan sebuah cara yang jalan tol. Saya nggak tahu teman-teman tahu nggak istilahnya sugar daddy? Tahu nggak? Hah? Ini nggak tahu, pura-pura nggak tahu, kayak tahu, macam-macam tahu kak gitu. Supaya dapat iPhone 14. Cuma nemenin om-om aja. Nothing happen kak. Oh ya? Masa sih? Atau sugar mommy? Oh jangan ketawa yang cowok-cowok. Sugar cari-cari tante-tante ya kan? Apa? Nemenin shopping. Nemenin liburan ke luar negeri. Wes, uang jajannya dolar. Tergiur gak? Kalau hati kita tertuju kepada duit, dan kekayaan dunia pasti tergiur. Tapi kita percaya kita tidak hidup hanya sekedar ada di dunia dan menjadi kaya di dunia saja. Kita mau menjadi orang-orang yang masuk surga dan diberkati di dunia, amin. Amin. Jadi teman-teman ini adalah hal-hal yang bisa kita pertahankan. Teladan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita kepada sesama kita. Kesetiaan kita, kesucian kita. Nah sekarang saya dengar ya dari teman-teman yang ada di dunia HR ya, human resource ya. Saat ini mereka sangat kesulitan untuk mencari pekerja di generasi Z. Kenapa? Karena semuanya tidak pengen terikat. Ya kan? Semuanya pengennya itu kerja di startup. Jadi work from everywhere, work from anywhere gitu. Tapi teman-teman, kadang-kadang kalau kita lakukan itu, kalau itu memuliakan Tuhan silahkan. Tapi kalau kita lakukan itu karena kita tidak mau terikat dan tidak mau terbebani dengan banyak hal yang menjadi tanggung jawab kita, saya rasa kita perlu pikirkan lagi. Dan yang terakhir itu adalah kesucian kita. Masihkah kita bisa berharap kalau anak-anak muda di gereja itu adalah anak-anak muda yang menjaga kesuciannya? Yang menunggu untuk mendapatkan pasangan yang sah, diberkati, baru menyerahkan diri kepada pasangannya. Bukan test drive, kak beli mobil aja test drive kak. Ya itu kan beli mobil, kalau gak cocok tinggal ganti. Iya kak, kalau gak cocok tinggal ganti. Waduh. Ini adalah nilai-nilai yang saat ini sudah pudar, teman-teman. Tapi percayalah, hal-hal yang seperti ini, kalau kita membiarkan diri terjerat dengan jebakan yang dibuat oleh dunia, kita akan sulit untuk bangkit kembali. Amin. Saya barusan membaca dari 2 Samuel ya, cerita bagaimana Raja Daud, seorang raja yang adalah worship leader, dia adalah pemimpin yang hebat. Dia orang yang mencintai Tuhan, bahkan dia tuh mengasihi musuh-musuhnya.
Saul yang benci sama dia tidak benci sama Saul. Waktu Saul mati, dia membunuh orang yang melaporkan kematian Saul. Dan dia bilang, kamu tidak sopan. Gitu. Tapi orang seperti ini, dia bisa jatuh di dalam hal kesuciannya pada saat dia tidak setia di dalam panggilannya sebagai raja dan pergi berperang. Akhirnya dia jalan-jalan di atas soto rumah dan dia lihat ada seorang perempuan sedang mandi di situ. Istri orang. Padahal dia adalah raja. Dia mau ambil anak gadis dari mana, dari pelosok negeri yang mana aja dia bisa dapat. Tapi ini istri orang. Tidak hanya sekali, dia tidur dengan Batsheba. Dia cari cara bagaimana supaya kejahatannya itu tidak diketahui oleh orang. Dia cari cara bagaimana supaya Uria ini kira-kira pulang dari medan perang dan tidur dengan istrinya, sehingga kalau istrinya hamil ya itu kan dari suaminya. Tapi ternyata Uria adalah orang yang setia. Sehingga Daud dengan cara yang licik dia membunuh Uria dengan mengirimkan dia ke medan perang di garis paling depan. Dia pikir tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Benar? Tuhan tahu, teman-teman. Tuhan tahu. Tuhan lihat. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan itu mengasihi Daud dan Tuhan menegur Daud. Dan pada saat ditegur, Daud langsung bertobat. Meskipun akhirnya nyawa anaknya itu harus menjadi korban. Poin yang kedua dari Yeremia 29 ayat 7, berdoalah. Minggu lalu kita sudah mendengar pesan-pesan yang sangat baik dari Bapak Pendeta Aldrian Eko. Saya juga menerima laporan bahwa teman-teman juga meresponnya dengan sangat baik. Panggilan untuk membuka kubu-kubu doa di sekolah-sekolah. Kita akan segera membuat pelatihan-pelatihan untuk itu. Karena ini waktunya bagi kita untuk standing in the gap. Tapi saya mau sampaikan juga kepada teman-teman yang ada di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Tidak hanya sekedar berdoa, kita perhatikan ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Ini di garis bawahi. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negara mereka. Kita pikir yang harus bertobat itu adalah orang-orang jahat yang ada di luar sana. Yang harus bertobat itu adalah PNS-PNS yang nyurin uang negara. Kita pikir yang harus bertobat itu adalah orang-orang yang jualan narkoba. Atau orang-orang yang buka judi online. Mereka harus bertobat. Tapi di firman Tuhan yang di sini, when you say you are standing in the gap, itu artinya umatku yang atasnya namaku disebut itu kita. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita mau melihat sesuatu yang baik di negara kita, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mari kita berbalik dari segala jalan-jalan kita yang jahat. Saya bukan Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang kita alami, kita kerjakan, atau yang kita gumuli dalam hidup kita. Tetapi marilah kita semuanya memilih yang baik. Memilih apa yang Tuhan pilih. Amin. Kalau kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Karena kita bukan umat yang diajari Tuhan untuk nunjuk-nunjuk jari kita ke orang lain. Kita adalah umat yang diajari Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin teman-teman. Ada satu ayat ya. Saya mungkin multimedia bisa tolong bukakan. 2 ayat. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Ya, kita baca ya, 2, 3, ya. See?
Di mana ada iri hati dan mementingkan sendiri-sendiri, kalau kita egois, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apa yang kita bisa lakukan untuk mempertahankan kelakuan kita bersih? Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Oke, kita baca ya. 2, 3, ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Teman-teman, produk yang paling penting dari sebuah gereja adalah jemaatnya. Keberhasilan dari pelayanan pemuda di tempat ini, itu harus terlihat dari buah-buah kehidupan kita. Amin. Tidak artinya kita bikin KKR, kita bikin event-event besar, kita undang artis-artis rohani, terus kita heboh dan penuhi tempat ini dengan ribuan orang. Kalau kita tidak mengambil bagian di dalam pertobatan itu. Amin. Kita perlu merendahkan diri teman-teman, ngaku aja. Kalau kita melakukan kesalahan, ngaku aja. Kalau kita melakukan banyak dosa dan kita ngaku kalau kita perlu Tuhan supaya kita bisa bertobat dan berbalik dari segala jalan-jalan kita yang jahat. Amin. Yuk, saya mau ajak teman-teman kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebentar. Coba kita pikirkan tentang Indonesia, tentang firman Tuhan yang kita dengar hari ini, dan tentang hidup kita. Apakah Tuhan berkenan dengan kehidupan kita? Apakah Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi bangsa ini? Apakah dengan keberadaan kita, Indonesia bisa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan? Amin. Kita mau bersyukur untuk setiap rencana Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Mari ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita sekali lagi kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
seluruh bumi. Ora dalama bagi bangsa ini. Tuhan dengarkan doa kami ya Tuhan. Ora dalama karya dalama karwa dalama dalama kami kepadamu. Oh, apa yang kami bisa, yang besar apa yang kami punya, pasti terjadi dan membuatkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami mengangkat tangan kami atas bangsa ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu atas bangsa kami. Dan kami menyerahkan diri kami Tuhan, apa yang kami punya, apa yang kami bisa untuk memuliakan nama-Mu, membawa nama harum bagi bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati setiap anak-anak muda yang ada di ruangan ini. Anak-anak muda yang sayang sama Tuhan, anak-anak muda yang cinta sama Tuhan, anak-anak muda yang mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Kalau Tuhan Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, maka jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan pendidikan kami, karir kami, pekerjaan kami ya Tuhan, keluarga kami, masa muda kami, kekuatan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi berkat, membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Tuhan, Engkau mengurapi setiap anak-anak muda. Jadikan mereka orang-orang berhasil. Jadikan orang-orang yang dapat dipercaya. Jadikan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam keuangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, etika, moral, nilai-nilai kekristenan. Itu muncul ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ora dalam bakaru atarian alama karu atarian alama. Kalau kamu pernah berpikir untuk mundur, untuk menyerah, maka hentikan niatmu, maju bagi Tuhan. Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memimpin langkahmu, dan engkau akan melihat hal-hal yang baik di negara ini melalui kehidupanmu. Shikari adalah bakari adalah bakari adalah bakari adalah bakaro. Shikari adalah bara 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 bara. Shikari adalah makaru anarian adalah makaru atarian adalah makaru. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk gereja-Mu ya Tuhan, untuk rumah persembahan, untuk keluarga besar GBM dan Plaza. Engkau melatih kami ya Tuhan, dan Engkau membentuk kami dan mempersiapkan kami supaya hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, supaya kami tidak hidup dengan untuk diri kami sendiri saja, tapi kami hidup untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami sama seperti di surga. Persiapkan kami Tuhan untuk meraih kemerdekaan yang sejati bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih, kami mengangkat tangan kami atas Israel, atas Yerusalem, kota kudus-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Israel, Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas kota kudus-Mu. Dan berkat Tuhan mengalir dari kota kudus sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada Indonesia, sampai kepada kota Medan, sampai kepada tempat ini dan bahkan rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda yang sedang menyelesaikan pekerjaannya, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, Kau memberkati ya Tuhan Yesus, sehingga kemurahan-Mu tepat pada waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluar masuk kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang sedang sedih Tuhan yang hibur senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, tapi kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Sebelum pulang,
Mari anak-anak muda kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah anak-anak muda, bawalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar Wow. biasa sekali ya Kak khotbah hari ini. Benar, luar biasa, sangat memberkati. Iya, benar. Untuk sharing sendiri gimana? Apa yang didapat untuk sharing malam hari Oh, ini? aku duluan ya. Iya. Oke, jadi terima kasih untuk Cireni yang sudah membagikan firman Tuhan buat hari ini. Dari aku pribadi yang aku dapat adalah sebagai anak-anak muda, kita harus memperhatikan keadaan negara kita. Contoh yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mendoakan negara kita. Nah, aku pribadi ini percaya nih Kak, bahwasanya doa itu adalah salah satu hal yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Karena ketika kita Amin. berdoa, maka Tuhan itu menyatakan bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perkara-perkara yang baik buat kita pribadi, bahkan buat negara kita juga. Jadi teman-teman, ayo kita doakan negara kita ini bukan hanya sekedar doa syafaat di gereja aja, tapi kita bawakan dalam topik-topik doa setiap kali kita berdoa. Wow, luar biasa sekali ya yang didapat ya. Kalau dari kakak, Ya, kalau aku sendiri di awal aku langsung dapat suatu hal yang baru Apa mengenai ayat itu. Di saat bangsa Israel dibuang di bangsa Babel, Tuhan suruh mereka untuk mengusahakan. Jadi seperti Sere tadi kan kampungnya di Sidikalang. Jadi saat ini ada di Medan. Jadi kita pun harus mengusahakan, mendoakan, memberikan yang terbaik untuk kota di mana kita tinggal. Jadi kita harus tetap Benar. berdoa untuk Medan, Oke. untuk bangsa kita seperti Yes. itu. Dan untuk nilai-nilai tadi sudah disampaikan bagaimana nilai itu sebagai anak muda dapat disampaikan dengan perkataan, dengan tingkah laku kita, dengan doa kita Perbuatan, juga, yes, dengan benar. perbuatan benar. Oke Sere, kita mau menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir Oke. ibadah di tempat ini. adakah teman-teman yang baru pertama sekali hadir bisa tunjuk? Boleh mengangkat tangannya. Wow, Wow, ada satu, ada. ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, enam, Wow. tujuh. Wow, luar Wow, biasa, ada luar biasa. delapan di belakang. Boleh dong kita sama-sama berdiri teman-teman, kita sapa teman-teman kita yang Iya. baru pertama sekali Kita hadir bangkit hari ini. berdiri Yuk semua kita dan- berdiri yuk semua Ya. yuk. Dan Berdiri. arahkan tangannya ke teman-teman yang tadi ada mengangkat tangan. Ada Iya. 8 orang. Yuk kita berdiri yuk bersama-sama ya teman-teman. Belum semua berdiri, belum semua, harus semua dulu. Dan kita mau sampaikan apa Sere? Kita nanti ya welcome youthers gitu ya teman-teman. Oke, kita arahkan tangan kita ke teman-teman kita yang baru pertama sekali hadir saat ini. Kita berkati mereka, bersama-sama kita bilang shalom youthers ya. Aku hitung 1, 2, 3. Shalom youthers. Yes, welcome. Ya, silakan duduk kembali Silakan duduk, teman-teman. terima kasih. Jangan jemu-jemu untuk datang beribadah di tempat ini. Percayalah Ya, di benar. tempat ini kita bisa sama-sama bertumbuh untuk belajar menjadi pelaku firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Wow. Oke Kak, kita masuk nih ke pengumuman kita hari ini. Aku dulu atau kakak dulu nih? Boleh Sere duluan? Oke, aku dulu ya. Ya. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan, kita ingatkan kembali ada 2 caranya. Yang pertama, teman-teman bisa masukkan ke dalam amplop persembahan dan mengumpulkannya di pintu keluar nanti. Nah, cara kedua adalah teman-teman bisa scan QR yang ada di layar teman-teman ini. Pengumuman berikutnya Kak. Oke, untuk pengumuman kedua, saya mau bertanya dulu. Di sini teman-teman udah pada gabung Fayo semua belum? Aku udah nih. Ada yang belum Wah, Kak? ada yang belum ya. Sepertinya wajah-wajah yang ada yang belum, ada yang udah juga memang. Yes. Teman-teman, bagi yang belum bergabung dengan Fayo, ayo bergabung dengan kami. Percayalah di dalam Fayo kita bisa saling mengenal, kita bisa sama-sama juga belajar firman Tuhan. Di situ ada kita gimana yang namanya saling mengenal satu sama lain. Iya, betul. Untuk Oke. selanjutnya, Oke, pengumuman berikutnya adalah untuk teman-teman yang ingin tahu seputar ibadah kita, bisa teman-teman follow dulu Instagram kita di @fayoyouth_gbi Medan Plaza, kemudian di Youth Mission Team, dan di TikTok @youth_gbi Medan Plaza.
Iya, pasti semua teman-teman punya sosial media dong. Ayo, semua kontennya isinya tuh luar biasa, keren-keren. benar. Jadi jangan lupa di follow. Dan yang terakhir, teman-teman yang minggu lalu mendaftar untuk join dalam kubu doa, setelah ibadah ini jangan pulang dulu ya teman-teman. Kita mau kumpul di ruang kaca. Oke? Benar. Oke. Oke. Sekian dari kami teman-teman. Mohon maaf untuk kesalahan kata kami. Saya Cindy. Saya Sere. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.